Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial ya. Memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengantisipasi, cara menangani agar laptop yang lemot bisa menjadi lebih kencang lagi dengan metode penggantian penyimpanan. Tentunya dipastikan dulu laptop kalian itu menggunakan penyimpanannya adalah penyimpanan dari harddisk ya, yang mana harddisk itu rata-rata kecepatannya di sekitaran 95 sampai 100 Mbps. Maka dari itu akan kita ganti menggunakan SSD ini dengan kecepatan baca dan juga tulisnya tembus ke angka 550 Mbps. Jadi ini pastinya 5 kali lebih cepat yang harddisk yang di dalam sini, yang di dalam laptop ini ya. Itu kecepatannya cuma 100 Mbps, kalau pakai SSD itu sampai ke angka 550 Mbps. Akan kita coba ganti penyimpanannya, akan tetapi ada hal-hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum penggantian. Untuk penggantian harddisk menuju ke SSD, pastikan kalian membeli SSD dengan ukuran size-nya itu disesuaikan dengan yang di harddisk yang kalian punya. Maksudnya agar seluruh data dari harddisk lama itu bisa tercopy ke SSD yang baru begitu. Jadi tidak menjadi ribet lah, kalian tidak kekurangan ruang penyimpanan. Terus yang kedua, akan sangat ribet jika kalian melepas harddisk yang lama ya, dibongkar, laptopnya dibongkar, harddisk yang lama dikeluarkan terus diganti dengan SSD yang baru yang sudah saya masukkan ke enclosure ini. Akan menjadi sangat ribet sekali karena kalian harus install ulang partisi lagi, install ulang, belum lagi harus menginstal beberapa aplikasi yang sudah ada di harddisk sebelumnya ya, dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan ingatan yang kuat ya. Menurut saya ini hal yang sangat ribet, maka dari itu saya akan memberikan sedikit tutorial dengan cara menggunakan aplikasi namanya Magrium Reflect atau Magrium Reflector. Itu dengan cara mengcloning harddisk yang lama yang ada di laptop ini, dikloningkan, masukkan langsung ke SSD. Nantinya SSD ini dimasukkan untuk mengganti harddisk yang lama. Ketika dihidupkan sudah langsung on dan kondisinya sama persis dengan kondisi ketika menggunakan harddisk ya, tidak ada perubahan sama sekali, sehingga untuk aplikasi, data dan lain sebagainya aman, sama persis. Sampai ke wallpaper sekalipun, itu juga tidak ada perubahan sama sekali, sehingga sangat mudah, nyaman, cuma 2-3 kali klik kalian tidak usah ribet lagi nginstal ulang, download aplikasi, dadek bengek driver, waduh ya, itu yang paling bikin rumit bagian itu. Baiklah, maka dari itu alat yang harus kalian dibutuhkan untuk melaksanakan cloning pakai Magrium Reflector, yaitu kalian pastikan ada SSD-nya ya. SSD-nya disesuaikan dengan tipe penyimpanan yang kalian punya di di laptop. Kalau punya saya kan pakai harddisk dengan tipe SATA, maka kalian harus beli SSD dengan tipe SATA yang seperti ini gambarnya ya, tipe SATA yang seperti ini. Lalu kapasitasnya juga harus diperhatikan. Terus yang nomor 2, kalian harus menggunakan enclosure ya, gunanya untuk membaca SSD yang baru kalian beli itu, dibaca dan dicolokkan ke komputer untuk melakukan proses pengkloningan seperti itu ya. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung menuju ke TKP. Kita langsung masuk ke tampilan PC, masuk ke tampilan laptop ini yang mau diganti HDD-nya. Sudah masuk ke tampilan laptop yang akan diganti harddisknya.
Di sini sebelum kita mengganti harddisk, kita cek dulu ya untuk disk marknya, kecepatannya ada di kisaran berapa. Oke, kita coba tes C-nya ya, ketemu angka berapa ya, tepat dia berada di 69 ya, cuma 70 Mbps. Pantesan dia nggak bisa bekerja dengan kenceng. 63 cukup lah ya. Kita menuju aplikasinya. Ini ya aplikasinya nih, Macrium Reflect. Fungsinya untuk mengcloning yang ada di harddisk, dikloningkan ke SSD yang baru yang kencang. Ya sudah masuk ya. Di bagian atas ini merupakan harddisk yang ada di laptop nih. Ada C, D, ada recovery juga. Di sini ada beberapa penyimpanan yang tidak muncul sebenarnya untuk di file explorer. Lalu di bawah sini ya, ini ya, di disk 2 ini adalah SSD-nya. Ya, di sini bisa kalian lihat belum ada partisi, belum ada set volume, sehingga warnanya masih seperti ini. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk mengcloning dari harddisk yang ada di laptop menuju ke SSD yang tercolokkan ke laptop ini adalah, yaitu kita klik bagian clone disk disk. Kita klik sekali, kita tunggu responnya. Nah, sudah seperti ini, muncul sebuah menu baru ya. Di sini disuruh untuk milih ke mana akan kalian klonkan atau kopikan itu untuk cloning, menuju kemana begitu. Kita pilih bagian ini, ada select a disk to clone to ya, lalu muncul ini apa, muncul partisinya, kita pilih aja gitu. Setelah dipilih seperti ini, kita pilih copy partition. Nah, muncul yang seperti ini ya. Setelah di copy partition muncul seperti ini. Jadi ini atas sama bawah sama persis nih. Atas sama bawah sama persis, karena sudah di copy partisi tadi. Jadi dari segi ukuran dan sebagainya sudah sama persis. Lalu kita klik next. Ya, kita klik next lagi. Di sini ada summary-nya. Ya seperti ini. Kita finish. Lalu di sini ada log yang bisa kita akses. Kita kasih nama SSD MediaForce ya. Oke, baru proses pengkloningan berjalan ini. Starting clone 16 Januari 2023 pukul 20.16. Di sini ada muncul beritahuan clone started. Ini proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, karena mengcloning, hujan suaranya agak berisik, mohon maaf ya. Membutuhkan waktu yang lebih lama karena mengcloning harddisk full dikloningkan ke SSD full gitu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai. Di sini sudah muncul notifikasi bahwa sudah selesai ya. Clone completed in 9 jam 26 menit 33 detik, 9,5 jam, bayangkan ya. Lama sekali ini mengcloningnya. Sudah, lalu kita selesai ya, tinggal close. Ya, oke. Setelah itu baru kita coba masuk ke disk PC. Kita masuk ke dokumen, kita cek apakah sudah masuk atau belum. Ya, sudah masuk ya. Ini OS F sama G, ada dua nih. Ini artinya sudah masuk. Ukurannya juga sama nih, 227, ini juga 227, yang ini 703 juga 703, persis plug jiplok. Baik, sudah ada di tampilan kamera.
Proses selanjutnya adalah kita akan mengganti harddisknya langkah selanjutnya adalah kita akan mengganti harddisk yang ada di dalam laptop ini diganti dengan SSD yang ada di sini, yang mana kita sudah cloningkan segala file yang ada di laptop ini, sudah di-cloning ke SSD yang ada di sini. Kita juga sudah siapkan CAD ukuran 9,5 mm ya. Nanti bagian DVD-RW yang ada di laptop ini akan kita lepas ya. Maaf suaranya agak berisik. DVD-RW yang ada di laptop ini akan kita lepas, lalu kita ganti dengan ini CAD ini, yang mana nanti harddisk yang ada di dalam sini setelah kita keluarkan kita masukkan ke sini dan kita masukkan ke laptop sini. Jadi kita punya dua penyimpanan, yang satu SSD, yang satu bekas harddisk kita sebagai penyimpanan kedua. Baik, mari kita eksekusi. Kita lepas dulu harddisknya, SSD-nya. Oke, langsung kita buka laptopnya, bongkar. Hati-hati ya, karena ada fleksibel. Harddisk ini kita ganti dengan SSD ini, lalu ini DVD-RW nya atau pembaca DVD kita lepas, terus kita ganti dengan ini ya. Lalu di dalam sini dikasihkan bekas ini ya, sudah terlepas seperti ini. Ini harddisk 2,5 in ya, kapasitas 1 tera. Kita ganti dengan SSD. Baik, kita lanjut lagi. Di sini SSD-nya sudah terpasang seperti tadi, sudah terinstalasi. Di sini CAD juga sudah terinstalasi. Mari kita pasangkan ke laptop. Ya, pastikan semuanya terpasang dengan kenceng. Ini saya masih agak sedikit ragu dengan ini karena dia cuma nyambung di soket sini tok ya, penguncinya. Takutnya ini lepas ke sana karena memang tidak ada penguncian baut yang di sini. Tapi kita maklumi karena memang kalau ada penguncian baut berarti dia harus menyesuaikan semua skema dari laptop dan itu ribet. Jadi, coba kita tutup dulu. Lalu kita tes nyala, apakah lebih kenceng? Ya.
ternyata wallpapernya juga tercloning. Tapi saya masih agak ragu nih, kenapa kok lama? Jangan-jangan ini kembali lagi ya seperti diagnosa di Smack itu yang sebelumnya, yang 40 kecepatannya 40 Mbps. Kecepatannya tidak mencerminkan SSD. Yang E ya. Oh, yang E bisa sampai tembus ini. Kita stop dulu. Saya membawi sepertinya si motherboard meloading dari harddisk yang lama. Maka akan kita copot saja CD-nya, terus kita kembalikan lagi si DVD RW nya, kita kembalikan lagi. Kita tes kecepatan hidupnya. Sepertinya bau-baunya nih bau-bau kecepatan SSD guys. Ya, kenceng sekali. Wah, ini namanya, ini baru kenceng. 500, ayo 500. Iya betul ya, sudah terbaca SSD nya di load langsung sistem. Stop. Jadi ada sedikit trouble, tetapi sebenarnya trouble tadi menambah ilmu kita bahwasanya kita bisa setting sebenarnya ya. Kita bisa setting saat BIOS masuk itu kita setting ngelutnya bukan dari si CD tetapi ngelutnya dari SSD biar menjadi biar menjadi lebih panjang. Maka akan saya bikin di part selanjutnya cara mengalihkan atau mengubah settingan BIOS yang awalnya larinya ke harddisk menuju ke SSD. Pokoknya itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan tutorial penggantian harddisk ke SSD, yang mana tujuannya adalah untuk menambah kecepatan baca dan juga tulis dari penyimpanan kita, dan itu berimbas pada kecepatan laptop kita menjadi lebih kenceng. Wush. Kita bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.